Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa qulu qawlan syadid yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulah faqad faza fawzan aziman. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah merupakan kalam yang pantas terucap dari lisan kita tertuju kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan kudrah, iradah dan inayahnya kita semua masih diberikan kesempatan hingga detik subuh ini dalam kerangka menjalankan titah dan perintahnya untuk menjadi pribadi yang terbaik dan berupaya untuk mendapatkan bekal untuk kemudian nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja di tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas tafsir Ibnu Katsir surat kelima Al-Maidah ayat 51 dan 82. Al-Quran merupakan kalamullah, ihwatu iman, kalam Allah munazzala ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abadu bitilawatihi, dan terkategori ibadah dengan membacanya. Luar biasa Bapak Ibu, dengan membacanya saja Al-Quran itu bernilai ibadah. Tidak ada bacaan lain di alam semesta ini yang kita membacanya saja itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan Al-Qur'an. Maka kemudian Allah juga menantang kita, fabi ayyi hadisi ba'dahu yu'minun. Bacaan mana lagi sekiranya yang kontennya harus kita yakini dan isi kandungannya al-haq, tidak ada keraguan kecuali Al-Qur'an. Luar biasa, ini sebuah apresiasi tingkat tinggi yang Allah sajikan kepada kita sebagai hambanya agar kita mampu taqarrub ilallah melalui membaca Al-Quran. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, Al-Quran juga merupakan ayatan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri menyampaikan bahwa ma min nabi min anbiya'i, tidak ada seorang nabi dari para nabi yang diutus illa wa qad u'tiya alaihi ayatan, kecuali Allah memberikan kepada mereka atau membekali kepada mereka mukjizat. Wa innama u'tiya alayya ayatan auhahullahu, dan tidaklah aku diberikan mukjizat berupa wahyu yang dikemas di dalam Al-Quran illa an akunu alladhi aksara tabi'a, melainkan agar aku diutus sebagai nabi terakhir yang memiliki umat terbanyak. Jadi skenario Allah di dalam memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, yaitu salah satu di antaranya untuk menjadikan Muhammad itu adalah seorang nabi terakhir yang memiliki umat banyak. Karena tidak sedikit kedatipun Rasulullah sudah tiada, tapi banyak umat manusia di akhir yang mereka berbondong-bondong masuk Islam karena terinspirasi dari Al-Quran. Itulah kenapa salah satu di antara
mukjizat daripada Muhammad SAW adalah Al-Quran. Oleh sebab itu, sekali lagi mari kita taqarrub ilallah melalui Al-Quran. Kita dekatkan diri kita melalui membaca Al-Quran. Kita gelorakan literasi Al-Quran di setiap kesempatan dalam kehidupan kita. Berapa lama waktunya, sesempit apapun waktu, jadikan peluang emas kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal dalam kerangka sekali lagi sebagai bekal kita menuju tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam Quran surat kelima Al-Maidah yang menjadi tema daripada kajian pada subuh kali ini, saya pribadi terinspirasi dari 2-3 pekan yang lalu tentang kehadiran seorang katakanlah orang nomor 1 pemimpin Nasrani yang datang ke Indonesia, lalu kemudian disambut dengan sangat luar biasa oleh negara kita, bahkan mendapatkan perlakuan yang istimewa gitu. Oleh salah seorang umat atau salah seorang tokoh Islam di Indonesia. Nah, ikhwatu iman, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, sekali lagi surat Al-Maidah ayat kelima ayat 51 dan kemudian ayat 82 atau Al-Quran pada umumnya terkait dengan doktrin orang-orang Nasrani yang kemudian dikemas dalam pemahaman Kristian atau Kristen. Itu pada prinsipnya ada 2 kekristenan di dalam Al-Quran. Yang pertama, mereka yang memiliki sifat zolim, dan mereka Kristen yang memiliki sifat tidak sombong. Jadi ada yang sombong dan ada yang tidak sombong. Ada Kristen yang kemudian mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mereka Kristen atau Kristian yang mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap ujung-ujungnya dikritik oleh Allah karena pembangkangan mereka. Nah, di dalam Quran surat ke-50, dalam surat ayat 51, surat kelima, di sini diungkap bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Kita terjemahkan secara bebas, ikhwatu iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah engkau menjadikan Yahuda, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, auliya'a, teman dekat, teman setia, pelindung, aliansi, bahkan yang paling top itu adalah pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian daripada mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallaihum, barang siapa di antara kita orang-orang mukmin justru menjadikan mereka teman dekat, bahkan pemimpin kita lebih jauhnya, fa innahu minhum, maka
dia atau seorang tersebut sudah menjadi bagian daripada mereka. Dan sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberikan sebuah petunjuk bagi mereka orang-orang yang zalim. Nah, ihwatu iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ketika kita mendengar kalimat iman, maka definisi iman itu bisa kita maknai melalui dua pendekatan. Iman diartikan secara ismun atau ismiyah, nama, dan iman juga dapat dipahami secara sifat. Kalau kalau amanu secara ismun itu menunjukkan atau bermakna kepada lakob umat Muhammad. Contohnya begini, Pak. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro. Maka amanu di situ memiliki makna lakob atau kinayah, gelar sematan untuk umat Muhammad. Maksudnya ya ayu innalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya adalah wahai umat Muhammad. Walladzina hadu, dan Yahudi maksudnya adalah umat Nabi Musa. Wan nasoro maksudnya adalah umat Nabi Isa. Nah, ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an bisa bermakna ismun, lakob, kinayah atau nama dari umat Muhammad. Juga di dalam Al-Qur'an amanu memiliki arti sifat, yaitu orang-orang yang memiliki akidah lurus. Contoh begini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kan dalam Al-Quran ada gitu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maka muncul dalam pertanyaan kita, orang-orang beriman, kenapa disuruh beriman? Berarti ya ayyuhalladzina amanu di situ lakob, bermakna secara ismiyah atau sebutan untuk umat Muhammad. Sedangkan aminunya itu menunjukkan sifat. Sesuatu sifat itu berkaitan dengan amal atau perbuatan. Tergantung syakul kalam atau latar belakang Allah memerintahkan aminu di situ apa. Tapi yang jelas untuk memaknai aminu di situ adalah sifat, maka kalimat sebelumnya itu pasti menunjukkan amal atau perbuatan. Nah, itu amanu dari kata amana yu'aminu imanan. Nah, iman itu sendiri, iwatu iman, sebagaimana pernah dijelaskan di tempat yang sama di sini, beberapa pekan yang telah lalu, bahwa yang disebut dengan iman itu adalah tasdik biqalbi, membenarkan di dalam hati bahwa tidak ada ilah melainkan Allah. Satu, lalu kemudian kedua, Muhammadun Rasulullah, dan meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa majaa mir rabbik, dan meyakini serta membenarkan bahwa apa yang dibawa Muhammad yaitu Al-Quran adalah sesuatu yang al-haq mir rabbik, yang datangnya dari Allah. Itu iman. Jadi ketika seseorang mengaku iman tetapi tidak beriman, tetapi tidak meyakini Muhammad sebagai Rasul dan tidak meyakini Al-Quran sebagai sesuatu yang al-haq dari Allah, maka itu bukan iman. Seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengklaim diri beriman, tetapi kalau tolok ukurnya Al-Quran, mereka tidak beriman. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini Muhammad sebagai Rasul terakhir, dan mereka tidak meyakini Al-Quran sebagai kalamullah yang kedudukannya hak tanpa keraguan sebagai mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka yang demikian disebutnya kafir.
Termasuk salah satu di antaranya adalah Yahudi dan kemudian juga Nasrani. Jadi yang memvonis kafir ikhwatu iman itu bukan kita, tetapi Allah melalui Al-Quran. Jadi iman itu sekali lagi adalah akidah. Yang kemudian akidah kita mafhum adalah tauhid. Hada yuwahida tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Dan perlu kita ingat kembali bahwa akidah yang diajarkan oleh Allah dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW adalah sama, yaitu mengesahkan Allah. Kalau kita perhatikan Nabi Adam juga diutus ke alam ini, pada prinsipnya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu dikemas dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Sesungguhnya aku menciptakan manusia seluruhnya yang diawali dengan Adam adalah tidak lain dan bukan hanya untuk menyembah Allah semata, yang disebut dengan tauhid ya Pak. Begitu pula kalau kita cermati Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah tidak lain dan bukan adalah untuk menyampaikan kepada umat pada saat itu bahwa tidak ada Tuhan yang pantas diibadahi kecuali Allah. Wa qala Nuh li qaumika ya qaumi ani budullaha wattaquhu wa ati'un. Itu Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan bahwa wahai kaumku, aku adalah Rasul yang Allah utus untuk kalian. Dan aku mengemban risalah Allah, salah satu di antaranya adalah bahwa hendaklah kalian semua beribadah hanya kepada Allah, taat dan takwalah hanya kepada Allah. Itu Nabi Nuh sama. Misinya adalah mentauhidkan Allah. Begitu juga Nabi Hud alaihissalam. Wa ila ad ahahum Hud, kepada kaum Ad kami utus Hud alaihissalam. Wa qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ila ghairuh. Nabi Hud pun sama kepada kaum Ad menyampaikan bahwa beribadahlah hanya kepada Allah. Ma lakum, tidak ada bagi kalian ilahin, ilah Tuhan, min ghairuhu, kecuali Allah. Termasuk Nabi Soleh juga. Wa illa samud ahahus salih, kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Jadi Allah itu mengutus kepada umat-umat terdahulu itu dari nasab mereka. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Tuh. Jadi kepada orang Sunda, amun orang Mahayana katanya diutus teh orang Sunda gitu, menjadi rasul teh mual dari Medan gitu. Itu kenapa? Supaya diyakini. Begitu juga dulu kepada kaum Samud Allah utus Soleh, bukan dari kelompok, bukan dari luar kaum Samud. Yang dari kaum Samud saja dikhianati, tidak dipercaya, apalagi Allah mengutus Nabi bukan dari golongan mereka. Wa qala li qaumihi, dan ingatlah ketika Saleh berkata kepada kaumnya, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, kata Nabi Saleh, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang pantas disembah. Tuh, Nabi Saleh sama, risalah yang dibawa oleh beliau adalah satu, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak pun sama. Mereka mengaman risalah tentang kalimat tauhid, menggelorakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu disampaikan dalam Quran surat kedua Al-Baqarah. Wa idh qala Yaqub, ketika Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya, ya bunaya, wahai anak-anakku, ma ta'budu min ba'di,
apa yang akan kalian sembah setelah diriku meninggal? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, sesungguhnya kami akan menyembah Tuhanmu. Ilaha abaaka, Tuhan bapakmu, Ibrahim, Ismail, wa Ishak, yaitu Tuhan yang sama dari Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ilahan wahid, Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimin, dan kami akan taat atau taslim kepada Allah yang Maha Ahad, yaitu Al-Khaliq, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, semua para nabi diutus kepada umatnya oleh Allah tidak lain dan bukan adalah untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu diutus untuk menyampaikan kepada orang-orang Bani Israel pada saat itu bahwa tidak ada ilah yang pantas diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi Isa itu adalah bukan Tuhan, tapi Rasul. Itu disampaikan dalam Quran surat As-Saff di juz 29. Wa iz qala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata bahwa ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian. Jadi itu diklarifikasi langsung ke Nabi Isa bahwa aku ini adalah seorang Rasul, bukan seorang Tuhan yang mereka klaim bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Bahkan lebih jauhnya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka bagi mereka yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan, kafir. Itu surat Al-Maidah ayat 117 kalau tidak keliru. Laqad kafara, sungguh kafir mereka yang berkata innallaha salasa salis. Sungguh kafir bahwa mereka yang mengatakan bahwa Isa itu, bahwa Allah itu adalah satu dari Tuhan yang tiga. Karena itu menjadi doktrin Trinitas orang-orang Nasrani, bahwa Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan Bapa, Allah mereka menyebutnya, ada Tuhan Bunda Maryam, dan kemudian juga ada Tuhan Anak, yaitu Isa atau Yesus, yang kemudian disimbolkan dalam bentuk lilin. Itu Trinitas. Nah, mereka yang memiliki pemahaman yang demikian, kata Allah, laqad kafara, sungguh kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengklarifikasi kepada Nabi Isa langsung, yang kemudian klarifikasinya itu diabadikan dalam surat kelima Al-Maidah di makro terakhir itu, ayat 119, 18, 17. Wa idz qala, dan kemudian Allah berkata, ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, anta qulta linnasi antahiduni ummi ilaihain min dunillah. Wahai Isa, kata Allah, apakah benar ente itu berdakwah kepada Bani Israel bahwa sembahlah diriku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Langsung tuh diklarifikasi ke Allah. Qala, maka Nabi Isa mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La yakunu li, yang aku tidak memiliki hak prerogatif untuk berkata yang demikian. Bihak, tanpa ada hak bagiku. Tetapi ma yaqulu illa ma amarotani, tetapi aku berdakwah kepada Bani Israel kecuali sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Yaitu apa? Ani budullaha, sembahlah Allah, Robbi wa Rabbukum. Tuh kata Nabi Isa juga sama. Jadi pada prinsipnya Nabi Isa juga berdakwah untuk menegakkan kalimat tauhid, bukan Tuhan. Lalu kemudian lambat laun dalam proses perjalanan terjadilah distorsi terhadap keyakinan. Mereka menjadikan Nabi Isa itu Tuhan mereka dan lain sebagainya. Nah, itulah iman. Jadi sekali lagi, orang yang beriman itu adalah mereka yang memiliki keyakinan lurus, yaitu beriman kepada Allah atau yakin kepada Allah sebagai Rabb,
yakin kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan yakin kepada Al-Quran sebagai al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatul iman, melalui ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya kita, la tatakhidul yahuda wan nasara. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani auliya'a, sebagai teman dekat, sebagai kerabat, sebagai sahabat, atau bahkan lebih jauhnya sebagai pemimpin yang memiliki kebijakan-kebijakan strategis. Itu tidak dibolehkan. Nah, lalu pertanyaannya adalah, orang Yahudi mana dan orang Nasrani mana? Karena ada juga orang-orang Yahudi yang masih memiliki keyakinan kepada kitab-kitab mereka. Bahkan ada juga orang Yahudi di negara Israel, dalam tanda kutip, karena saya sendiri sampai detik ini tidak mengakui sebagai negara Israel. Tapi di sana masih ada orang-orang Yahudi yang berjenggot panjang, memakai jubah, tidak membenarkan tindakan-tindakan Zionis. Yang kemudian mereka berdemo di jalan, lalu mereka ditangkap. Lalu kemudian juga Nasrani yang mana? Nah, untuk mengetahui perintah Allah ini bahwa kita tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat, sebagai pengayom kita, sebagai pemimpin bahkan lebih jauhnya, maka di kalimat selanjutnya Allah menyampaikan begini, ba'duhum awliya'u ba'din, yaitu mereka orang-orang Yahudi yang bersekongkol dengan orang-orang Nasrani. Nah, jadi ikhwatul iman, yang tidak boleh menurut ayat ini dijadikan teman dekat, kemudian dijadikan pengayom dan pelindung, bahkan pemimpin lebih jauhnya, adalah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang bekerja sama. Ba'duhum awliya ba'din, mereka orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang-orang Nasrani. Itu Pak. Nah, pertanyaan kedua, adakah orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang-orang Nasrani? Ada nggak Pak? Ada tuh kira-kira Pak? Pada prinsipnya kalau kita, saya pribadi sering menyampaikan tentang sepak terjang Yahudi di kajian ini. Pada prinsipnya mustahil orang Yahudi dengan orang Nasrani itu bekerja sama. Karena orang-orang Yahudi itu mereka membenci orang-orang Nasrani, dan sebaliknya orang-orang Nasrani itu membenci orang-orang Yahudi. Dan mereka itu secara prinsip bertikai satu sama lain. Orang-orang Yahudi itu kalau kita ditanya kepada mereka siapakah Nabi Isa alaihissalam, maka mereka akan menjawab bahwa Nabi Isa itu orang Nazaret, dan Nabi Isa itu sekarang sedang disiksa di tempat yang kotor, dan mudah-mudahan Nabi Isa itu dihancurkan tulang-tulangnya. Itu kata Yahudi. Di dalam Talmud atau di dalam kitab-kitab Yahudi tertulis yang demikian. Kitab-kitab yang menjadi pegangan akidah orang Yahudi, Talmud, itu tertulis. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani, kalau kita bertanya kepada siapakah Isa alaihissalam, kan kalau kita orang mukmin menjawabnya Nabi Isa alaihi salam, kan gitu kan. Nabi Isa itu adalah Nabi alaihi salam, semoga Allah memberikan keselamatan untuknya. Tapi kalau hal ini ditanyakan kepada orang-orang Yahudi, siapakah Isa itu? Maka Yahudi menjawab dalam bahasa Ibrani, kalau tidak keliru,
Yesus Hanosri. Yesus itu atau Isa itu adalah Hanosri, orang Nasrani. Ya. Sehuk Etzmut. Semoga tulang-tulangnya dihancur leburkan. Itu saking bencinya orang Yahudi mengatakan demikian. Itu dalam kitab-kitab mereka dikatakan. Karena orang Yahudi menganggap bahwa Nasrani itu pada awalnya sekte. Kan sekte itu kelompok-kelompok yang menyimpang dari Alkitab. Jadi Yahudi itu menganggap orang Nasrani itu dengan doktrinnya yang trinitas adalah sekte sesat. Itu saking bencinya orang Yahudi mengatakan begitu. Yesus Hanosri Sehuk Etmuts. Isa atau Yesus orang Nazaret, semoga tulang-tulangnya dihancurkan. Nah begitu pula orang Nasrani. Mereka tidak menyukai orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus menurut mereka Nabi Isa dan pengikutnya yang setia itu dibantai oleh mereka orang-orang Yahudi. Jadi antara Yahudi dan Nasrani mereka itu saling bertikai satu sama lain, bermusuhan. Apalagi Yahudi, kan kita sudah tahu bahwa Yahudi itu kalau bermusuhan lama banget Pak. Yahudi jeung Yahudi wae lame pisan. Abdullah Ubay bin Ka'ab untuk mendamaikan 3 suku Yahudi besar di Madinah sulit sekali. Kan di Madinah teh 3 suku. Pembahasan bulan yang telah lalu di sini. Ada Bani Koinuko, ada Bani Nazir, ada Bani Quraizo. Bertikai satu sama lain. Maka di situ ada muncul seorang tokoh Yahudi, Abdullah bin Ubay bin Sabah, yang memiliki misi untuk menjadi pemimpin orang nomor 1 di Madinah, tapi syaratnya adalah harus bisa dia mendamaikan 3 suku Yahudi. Kan tiasa Pak, dugi kasumpingnya Nabi, baru pun Nabi tiasa melalui piagam Madinah. Gitu. Jadi nah Yahudi mah kalau bermusuhan itu diwariskan Pak. Ketika seseorang bermusuhan di antara mereka orang Yahudi, maka ketika mereka wafat atau mereka mau meninggal, dikumpulkan saudara-saudaranya. Lalu disampaikan bahwa musuh bapak teh itu. Yahudi mah dugi kayak gitu musuhan anak. Sampai sekarang. Termasuk dengan Nasrani, bermusuhan. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surat kedua Al-Baqarah. Wa qalati yahudu laisatin nasara ala syai'in. Tuh Pak. Orang-orang Yahudi berkata sesungguhnya Nasrani itu sesat, tidak punya pegangan hidup. Wa qalati nasrana, dan kemudian berkata pula orang Nasrani laisatil yahudi ala syai'in. Sesungguhnya orang Yahudi pun sesat, tidak punya pegangan hidup untuk dipegang. Tuh, sampai kemudian pertikaian dan permusuhan mereka itu dipublikasi di dalam Al-Qur'an. Jadi mustahil pada prinsipnya orang Yahudi itu bekerja sama dengan orang-orang Nasrani. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan ba'duhum awliya ba'din. Sebagian dari mereka orang-orang Yahudi bekerja sama menjadikan teman dekat, menjadikan aliansi, menjadikan pengayom dan pelindung, bahkan pemimpin atas sebagian Nasrani yang lain. Nah barangkali inilah iwatu iman rahimakumullah, bahwa yang tidak boleh kita jadikan sebagai pelindung, sebagai pengayom, bahkan pemimpin oleh kita orang-orang beriman dari mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maksudnya adalah mereka orang-orang Yahudi dan mereka orang-orang Nasrani yang bekerja sama satu sama lain. Nah ini Pak. Jadi Yahudi yang rusak dan Nasrani yang rusak. Karena mereka merupakan pertikaian mereka yang kata Allah tidak mungkin untuk bersatu. Tapi bersatu. Tapi bersatu. Nah, persatuan di antara mereka itu terwujud dalam sebuah badan atau sebuah organisasi besar yang disebut dengan Zionis. Nah, Zionis itu adalah ba'duhum awliya ba'din.
kolaborasi antara Yahudi rusak dengan Nasrani yang rusak. Jadi wujudan Zionis. Nah, itulah yang kemudian kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka. Yang Yahudi rusak dan Nasrani rusak, yang kemudian wujudnya menjadi Zionis, itu mereka dipelopori oleh Yahudi Eropa dan Nasrani Barat. Sebagaimana kita ketahui, Nasrani Barat itu dipimpin oleh siapa? Oleh yang kemarin datang, yang berpusat di Vatikan. Itu dia. Makanya kata Allah, la tatakhiduna, janganlah engkau menjadikan Yahuda wa Nasara aulia. Itu maksudnya. Wa may yatawallaitum minkum, barang siapa yang melanggar ketentuan Allah ini, fa innahu minhum, maka dia sudah menjadi bagian daripada mereka. Dan sesungguhnya Allah la yahdi qaumaz zalimin, dan mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah ini Pak, orang yang zalim seperti ini. Yahudi Nasrani. Yahudi rusak dan juga Nasrani rusak. Tapi tidak sedikit juga Nasrani yang tidak rusak. Kalau di sini mah Nasrani disebut orang-orang zalim kata Allah di kalimat terakhirnya. Mereka yang membangkang, mereka yang mereka yang mendistorsi, mereka yang memiliki misi-misi dalam memarjinalkan Islam. Nah Yahudi dan Nasrani inilah yang disebut di dalam Al-Quran, walan tardo angka Yahudu wa Nasoro hatta tatabi'ah millatahum. Nah inilah yang disebut bahwa mereka Yahudi dan Nasrani yang selalu memiliki itikat buruk dalam menghancurkan kita umat Islam. Jangan diikuti yang seperti ini. Inilah Zionis yang terdiri dari Yahudi Eropa dan Nasrani Barat. Nah lalu sahabat sekalian, ikhwatu iman, ahli Jummah rahimakumullah, kemudian kita lihat di dalam ayat selanjutnya, yaitu di surat Al-Maidah ayat 82. Di sini diungkap bahwa la tajidanna asadan nasu adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya akan kalian dapati wahai orang-orang yang beriman, di antara kelompok manusia adawatan yang permusuhannya lilladzina amanu terhadap kita sangat keras sekali. Jadi kalau bermusuhan dengan kita itu sangat luar biasa, kejam dan bengis. Siapa dia? Walladzina asyraku, yaitu mereka orang-orang yang musyrik dan mereka Yahudi. Jadi Yahudi Pak, kalau bermusuhan sangat keras. Langsung di sini menggunakan kalimat direct, langsung ditunjuk ke Allah. Orang yang memiliki karakter bengis dalam bermusuhan kepada kita, orang-orang beriman, adalah mereka Yahudi. Langsung ditunjuk, kalau disebut nama. Wala tajidana, dan kemudian kalian orang-orang beriman akan mendapati akrobahum, yang dekat kepada kalian, mawadata, dan memiliki rasa kasih sayang, lilladzina amanu, kepada kita orang-orang yang beriman, yaitu mereka alladzi qalu inna nasoro. Kalimatnya tidak langsung sebut ke Allah dia atau mereka orang-orang Nasrani, tidak. Tapi mereka orang-orang yang berkata kami adalah Nasrani. Tuh ini Pak, kalau Allah menunjukkan kepada kita tentang orang-orang yang memiliki niat dan selalu menginginkan bermusuhan kepada kita, Allah langsung menyebut Yahudi. Tapi ketika Allah menyebut orang-orang yang memiliki kedekatan dan kasih sayang kepada umat Islam, Allah tidak menunjuk langsung,
tapi dengan kalimat yang tidak langsung. Alladzina qalu inna nasara, tapi mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani. Nah, itu Pak. Jadi Nasrani di dalam ayat ini mah adalah Nasrani yang dipuji oleh Allah sebagai akrobahum, orang yang dekat kepada kita, mawaddata, dan selalu menghadirkan kasih sayang kepada kita umat-umat Islam. Ya. Dzalika bi anna minhum kisisina, sebab di antara mereka masih terdapat kisisina, terdapat pendeta-pendeta, waruhbanan, dan rahib-rahib, wa annahum la yastakbiruna, dan pendeta-pendeta serta rahib-rahib mereka itu la yastakbirun, tidak sombong. Jadi ada Nasrani yang zolim, sombong tadi di ayat 51. Nah juga ada Nasrani yang tidak sombong atau tidak zolim, yaitu di ayat 82. Inilah Nasrani yang dipuji oleh Allah. Sedangkan di ayat 51 adalah Nasrani yang dikritik oleh Allah. Itu Nasrani itu yang dipuji sama Allah itu ini adalah Nasrani yang mengatakan bahwa inna nasoro, kami ini seorang Nasrani. Bahkan kita tidak tahu mereka memperkenalkan diri kami ini Nasrani gitu. Bahkan kita tidak tahu kan. Mereka itu sekali lagi ada yang berjenggot panjang, pakai kopiah sama gitu. Yang perempuan-perempuannya juga ditutup kepalanya sama dengan kita gitu. Nah, itulah Nasrani. Mereka berkata, qalu inna nasoro, kami orang Nasrani. Bahkan kita orang Muslim menganggapnya itu gitu ya, bahkan hampir sama identitasnya dengan kita. Itulah Nasrani. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan Kristen Ortodok. Masih sama dengan kita. Nah, pusatnya itu di Moskow kalau sekarang Pak, di Rusia. Ya. Rusia itu sekarang kan, kalau dulu di zamannya Slatin, Uni Soviet, itu Rusia itu komunis kan. Tapi sekarang di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, mereka mengatakan bahwa kami ini bukan komunis, karena komunis itu lambat laun akan menghancurkan Rusia. Jadi kami akan hilangkan identitas komunis dari kami, dan kami adalah Nasrani. Tuh gitu kan, kata Putin tuh, kami adalah Nasrani. Di dalam Quran juga kan, la tajidanna aqrabahum mawadatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasoro. Kamu akan dapati orang-orang yang dekat denganmu, orang-orang beriman, dan orang yang selalu menghadirkan kasih sayang kepada orang-orang beriman. Mereka itu, kata Allah, adalah alladzina, orang-orang qalu, yang berkata inna nasoro, kami adalah orang-orang Nasrani. Nah, ini dia Pak, orang-orang Nasrani. Dzalika bi anna minhum, mereka itu masih punya kisisina, pendeta-pendeta, waruhbanan, dan juga rahib-rahib. Di Rusia juga ada Pak, ada katedralnya sama. Mereka ada pendeta-pendeta dan rahib-rahibnya. Mereka sebagai organisasi yang memiliki kekuatan penuh. Dan mereka tidak memiliki ketakutan kepada Yahudi dan kepada Nasrani buruk Pak. Pendeta-pendetanya itu mereka selalu didatangi oleh menteri-menterinya, oleh pemimpin nomor 1 Rusia, meminta fatwa kepada mereka terkait dengan siasat politik dan kebijakan yang bersifat internasional. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin Nasrani yang disampaikan Allah dalam 51, tidak ada mereka yang datang ke sana. Nasrani Barat, ada pemimpin-pemimpin Eropa, pemimpin Barat yang datang kepada mereka, mencium tangannya lalu meminta fatwa, tidak. Justru mereka berkolaborasi yang ada di dalam wadah Zionis. Nah ini Pak, yang pusatnya adalah di Rusia atau di Moskow, yang disebut dengan Kristen Ortodok.
mereka yang masih taat kepada Injil. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, alladzina hum kana ala dini Isa ibnu Maryam. Mereka Kristen Ortodok ini adalah orang-orang Nasrani yang masih berpegang kepada ala dini agama Isa ibnu Maryam. Dalam tafsir Ibnu Katsir surat 82. Ini ayat 82 surat ke Al-Maidah ini, surat kelima. Itu Kristen Ortodok, Pak. Nah, dulu Kristen Ortodok ini berpusatnya itu di Bizantium, Pak. Sebelum Islam datang, Kristen ini pusatnya di Bizantium. Bizantium itu Romawi Timur, bukan Romawi Barat ya, Romawi Timur, Bizantium, Konstantinopel. Kalau sekarang mah Turki, dulu pusatnya di situ. Bahkan sebelum Islam datang, Ikhwatul Iman rahimakumullah, itu di Yaman, Pak. Di Yaman itu ada orang-orang yang taat kepada agama Nabi Isa alaihissalam, katakanlah Kristen gitu, yang dipersekusi oleh orang-orang Yahudi di Yaman. Yaman itu pada saat itu Yaman dipimpin oleh seorang raja Yahudi, Dunawas namanya. Jadi orang-orang Kristen itu orang-orang yang dianggap mereka militan gitu, memiliki doktrin yang kuat kepada ajaran Nabi Isa, mereka semua dibakar, Pak. Jadi mereka membuat parit yang dalam, lalu kemudian dinyalakan api dan dimasukkan orang-orang Nasrani itu ke dalam parit itu, yang kemudian diabadikan dalam Quran surat Al-Buruj, yang peristiwa itu disebut dengan Ashabul Uhdud. Jadi didurukkan, Pak, dibakar orang Nasrani itu, orang Yahudi itu. Tuh, jadi permusuhannya dari dulu, Pak. Dibakar. Maka ada yang selamat, namanya Daus. Nah, Daus ini meminta bantuan kepada Kristen pusat yang pada saat itu berada di Konstantinopel, Romawi Timur. Kaisar disebutnya dalam hadis buat itu Kisro. Ngirimlah surat ke Kisro untuk mendapatkan swaka atau pelindungan, bahkan bantuan militer untuk membantu orang-orang Nasrani yang tengah mendapatkan perundungan, bahkan intimidasi pembunuhan dari orang-orang Yahudi di Yaman pada saat itu. Dikirimlah surat ke Kisro. Lalu kemudian Kaisar Romawi Timur Bizantium, Kisro itu membaca surat tersebut, wah terlalu jauh ya. Dari Bizantium, dari Turki ke Yaman tebih teuing gitu. Maka kemudian dikirimlah surat oleh Kisro ke Habasah, ke Najasyi. Najasyi juga sama kan, Nasrani pada prinsipnya. Ketika Nabi Muhammad SAW menarik ke depan, ketika Nabi SAW pernah di Mekah pada tahun ke-7, tahun kelima ke-7, hijrah pertama sebelum tahun 13 Nubuwah itu ada hijrah yang pertama, Pak. Itu pada tahun kelima atau ke-7, itu hijrahnya ke Habasah. Jadi sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu berhijrah juga, Bu. Hijrahnya bukan ke Madinah tetapi ke Habasah. Ke Habasah, ke Ethiopia, ke Afrika. Nyebrang lautan sekedik dari Yaman maka handap. Lalu kemudian dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW ke Najasyi yang pada saat itu, beliau itu seorang Kristen Ortodok yang masih taat kepada ala dini Isa ibnu Maryam. Tuh, jadi Nabi Muhammad juga kalau pernah bekerja sama dengan orang-orang Kristen, salah satunya dengan Najasyi. Bahkan di Madinah juga Rasulullah bekerja sama dengan orang-orang Yahudi yang kemudian dibuatlah sebuah piagam Madinah. Dalam bentuk, bukan dalam bentuk pemimpin, bukan, tapi dalam kerjasama yang sifatnya sosial sebagai siasah atau sistem politik untuk menjaga keamanan orang-orang Islam dari orang-orang Yahudi sendiri dan orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasul bekerja sama dengan orang-orang Yahudi di Madinah, membuat sebuah piagam yang sifatnya sosial, bukan pemimpin. Karena pemimpin itu ada ayat-ayat khusus dalam Quran yang kita haram untuk memilih pemimpin dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kembali lagi, maka Kaisar Bizantium pada saat itu mengirim surat ke Habasah,
Karena Habasa mah dekat ke Yaman, tinggal nyebrang ka luhur gitu. Dikirimlah surat ke Yaman sebagai pusat Kristen Ortodok pada saat itu Bizantium Timur, Romawi Timur, Bizantium di Turki, Konstantinopel, dikirimlah surat ke Habasa dan diperintahkanlah Habasa untuk memberikan pertolongan militer kepada orang-orang Nasrani atau Kristen di Yaman yang tengah mendapatkan satu intimidasi, bahkan ancaman-ancaman persekusi, pembunuhan dan pembantaian, genosida oleh orang-orang Yahudi yang pada saat itu dipimpin oleh Dunwas, itu orang Yahudi. Lalu kemudian Raja Habasah, Najasyi, jadi Najasyi itu Pak, lakob, gelar, bukan nama orang. Jadi gelar yang diberikan oleh pemimpin, oleh orang nomor satu di dunia. Seperti Fir'aun itu kan sanes nami Pak. Fir'aun itu gelar raja, termasuk Najasyi juga sama, Negus. Artinya gelar yang diberikan kepada orang nomor satu di daerah itu, Ethiopia. Udah disampaikan kalau nggak salah di forum muslimah. Nah lalu Najasyi mengiyahkan permintaan Kisra atau Kaisar Romawi Timur. Maka dikirimlah oleh Najasyi pasukan besar yang dipimpin oleh Iryad. Nah, Iryad itu memiliki wakilnya adalah Abraha. Dipimpinlah oleh Iryad dan Abraha dari Habasah menuju Yaman untuk menolong orang-orang Kristen yang sedang mendapatkan ancaman-ancaman dan penyiksaan genosida dari orang-orang Yahudi. Maka berhasillah tuh Iryad sama Abraha membantai orang-orang Yahudi sehingga pergi dari Yaman. Lalu berkuasalah Iryad dengan Abraha wakilnya pada saat itu. Nah, seiring perjalanan waktu terjadilah pertikaian antara Iryad dan Abraha. Iryad dan Abraha terjadi pertikaian, konflik, perebutan kekuasaan. Iryad mati, Abraha menang. Jadi Abraha menjadi pemimpin di Yaman pada saat itu. Konflik tersebut terdengar ke Najasyi, Pak, ke Ethiopia, ke Habasa. Marah Najasyi. Maka untuk mengurangi kemarahan Najasyi, kemudian Abraha membuatkan sebuah gereja besar untuk menghibur Najasyi di Yaman, Pak. Gerejanya tahu kan, Pak? Gereja Kulais, nah, gereja terbesar pada saat di Yaman. Jadi di Yaman kenapa ada gereja? Dulu Abraha pernah berkuasa di situ untuk menyenangkan hati Najasyi. Lalu Abraha berpikir gereja segede-gede kieu mah daya umatna gitu kan. Dan Yaman mah negara Arab. Negara Arab pada saat itu punya tempat ibadah sendiri yaitu Mekah. Orang Arab mah senang Abraha ibadahnya teu ka gereja, ka Mekah. Padahal Abraha teh membangun gereja Kulais gede di situ tuh di Yaman pada saat itu. Bisa di searching gereja agung pisan besar. Untuk apa? Untuk menghibur atau meminimalisir kemarahan Najasyi yang pada saat itu marah karena Abraha memberontak kepada Iryad, pemimpin sah yang ditunjuk Abraha pada saat itu. Maka kemudian mendengar informasi bahwa orang-orang Arab semua memiliki tempat ibadah sendiri yaitu Mekah, maka Abraha kemudian marah. Kemudian bermaksud menghancurkan Ka'bah yang kemudian diabadikan dalam Quran surat Al-Fil. Datanglah Abraha dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu diabadikan kisah itu dalam surat Al-Fil. Nah itu Bapak Ibu sekalian, korelasi antara surat Al-Fil dan surat Al-Buruj. Al-Fil menceritakan tentang Abraha, bagaimana keinginan kerasnya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan kemudian Al-Buruj tentang Ashabul Uhdud. Itu dia. Nah dulunya Kristen itu di Romawi Timur atau Bizantium, Konstantinopel. Kristen Ortodok itu. Lalu kemudian baru setelah ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih dalam histori mereka kemudian bergerak ya berimigrasi ke Rusia hingga detik ini, hingga saat ini menjadi Kristen Ortodok. Nah mereka lah Bapak Ibu orang-orang yang dipuji oleh Allah,
orang-orang Nasrani yang mendapatkan apresiasi dari Allah dalam Quran surat ke-5 Al-Maidah ayat 82. Wala tajidanna, akan kamu dapati aqrabahum, yang dekat hatinya, mawadata, dan penuh kasih sayang serta kecintaan, lilladzina amanu, kepada kita orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina qalu a inna nasoro, sungguh kami ini Nasrani. Kayak gitu. Sekali lagi, karena mereka wadzalika minhum kisisina waruhbanan, mereka masih punya pendeta dan rahib-rahib yang memiliki otoritas utuh tanpa disentuh oleh Yahudi Barat dan tanpa disentuh oleh Yahudi Eropa dan Nasrani Barat. Nah, lantas ikhwatul iman ahli Jum'ah, ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa kita tahu lantas siapakah kemarin yang datang ke Indonesia yang kemudian mendapatkan perhatian khusus, bahkan sambutan yang luar biasa dari tokoh-tokoh agama sampai dicium dan sebagainya. Siapakah dia? Siapakah beliau itu? Dan lantas bagaimana sikap kita seharusnya? Adapun mereka yang melakukan yang demikian, itu di dalam Quran surat Al-Maidah itu dijelaskan, fatarol ladzina, adapun mereka yang terlihat oleh kita ya melakukan hal yang demikian kepada musuh-musuh Allah, fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ada penyakitnya. Yusari'una fihim, tuh yusari'una fihim, mereka yang berlabuh kepada mereka, atau orang-orang katakanlah Islam atau Muslim, yusari'una fihim, yang menyeberang kepada mereka, melakukan yang demikian, bersikap yang demikian. Ihwatun iman juga tahu mungkin di media sosial seperti itu, maka mereka adalah fi qulubihim maradun, adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Dalam tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Maidah ayat 51, maradun di situ adalah syakkun, mereka yang penuh keraguan, waroibin, mereka yang penuh kebimbangan, wan nifaq, dan mereka itu munafik. Dengan syak, waroibin, dan sifat-sifat munafik, itulah kemudian mereka bersikap demikian kepada musuh-musuh Allah. Nah, itu barangkali ikhwatul iman rahimakumullah yang hendak disampaikan melalui ayat ini, bahwa pada prinsipnya sekali lagi yanha rabbaka ta'ala azza wa jalla fi hadhil ayat. Melalui ayat ini Allah hendak menjelaskan bahwa sesungguhnya dilarang keras ibadil mu'minina, hamba-hamba Allah yang beriman, an muwalatil yahudu wan nasara, menjadikan orang-orang Yahudi rusak dan orang-orang Nasrani rusak menjadi wali atau teman-teman dekat kalian. Hanya merekalah orang-orang yang syakun, yang memiliki keraguan dalam keimanannya, waroibin, kebimbangan dalam keimanannya, wanifakun, dan orang-orang munafiklah justru yang tidak mengindahkan ayat ini. Jadi sekali lagi ikhwatul iman, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang munafik. Terakhir asli, ciri-ciri orang munafik, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, inna munafikina salas. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada 3 cirinya. Yang pertama adalah idza hadasa kadzabun. Ketika dia bercakap, ketika dia berkalam, dia berdusta. Wa idza ahada, ketika berjanji, ahlafa, dia hilaf, pura-pura lupa. Wa idza tu'amina, ketika dia dipercayai, khana, dia berkhianat. Itulah orang-orang munafik.
menggunting lipatan, menusuk dari belakang. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang terkategori munafik. Jangan sampai 3 ciri itu ada pada diri kita. Oleh karena itu sekali lagi, ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita bentengi akidah kita. Jangan sampai ada keraguan, kebimbangan yang akhirnya kita terjebak dengan popularitas dan prestis sehingga kita menjadi orang-orang yang munafik. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.